Oke, jadi ada deh, untuk membuat form itu sebenarnya tidak terlalu susah. Jadi ada beberapa cara yang bisa adik nanti lakukan atau kalian semua lakukan. Jadi untuk bisa membuat form, sebenarnya langkah yang pertama, jadi form itu bisa dibuat ya untuk, jadi begini, adik perlu saya berikan penjelasan dulu biar nanti mudah dalam hal pengimplementasian. Jadi sebenarnya yang perlu kalian perhatikan adalah form itu adalah model dari view atau tampilan dari sebuah eh, bisa dibilang nanti untuk input data. Jadi apabila kalian punya form, tujuannya apa? Tujuannya agar data kita itu bisa kita masukkan atau kita olah dengan media interface atau ada media tampilannya. Nah, kelemahannya, jadi ada yang harus tahu. Jadi di sini, nah ini saya garis dulu biar nanti kalian paham, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, nanti di sini ada namanya tabel, ya. Ada namanya tabel, kemudian ada namanya query, mungkin yang pernah ada buat sebelumnya, ya. Iya, query. Nah, misalnya ada query di sini. Nah, kemudian untuk tabel dan query ini sebenarnya modelnya untuk penyimpanan datanya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, tabel dan query itu sebenarnya untuk tempat menyimpan datanya. Kalau untuk media input datanya, jadi tampilan user interface-nya itu nanti ada form, ya, ada form, ada namanya report. Itu yang harus ada diperhatikan. Maksudnya begini, maksudnya, ya. Tadi coba saya jelaskan dulu biar kalian tahu mekanismenya. Apa sih sebenarnya perbedaan tabel query, form, dan report? Nah, jadi kalau kita sebagai pengguna program, saya yakin kalian sudah pasti sering jadi pengguna program. Misalnya, kalian membuka siakat. Kalian kan tidak tahu datanya itu disimpan di mana. Tetapi kan tahunya hanya contoh misalnya inputkan pada saat mendaftar di Polinema misalnya. Kalian akan menginputkan biodata kalian, kemudian data orang tua kalian, asal kalian sekolahnya dari mana dan lain-lain. Tapi kan data itu disimpan di modelnya seperti apa kan mungkin tidak kalian ketahui, ya kan? Jadi kita sebagai pengguna, atau kita sebagai pengguna program itu sebenarnya levelnya adalah di sini di bagian form dan report. Tapi bagi si pembuat program itu levelnya bisa ke dua-duanya. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau tabel dan query itu sebenarnya untuk si pembuat program. Jadi data kita taruh di sini, kita olah seperti ini, itu tempatnya di tabel dan query. Tetapi kalau untuk sebagai pengguna program, itu yang lebih umum digunakan adalah form dan report-nya. Jadi nanti tujuannya, adik bisa membuat form ini nanti, nah, form ini nanti akan kita konekkan baik bisa ke tabel atau ke query, tujuannya adalah agar pada saat kita mengolah atau mengentrikan data, maka yang tampil pada layar komputer kita itu adalah tampilan yang enak untuk digunakan. Seperti itu, bayangkan nanti kalian bisa praktek sendiri, lebih nyaman mana menggunakan data yang kita entry di sini, ya kita entry di sini, atau apa namanya lebih enak kita model yang seperti ini. Nah, jadi bisa lihat, atau kalian semua bisa lihat, ya. Kalau yang ini form, jadi nanti kalau kita pengen nambah data lewat media ini, tidak langsung lewat media ini, seperti itu. Nah, kalau form kelebihannya itu kita sebagai jadi contoh program kasir. Program kasir kalau nanti kalian dihadapkan dengan yang model seperti ini, mesti butuh proses lagi, ya. Ini untuk apa? Ini kodenya apa? Jadi nanti biar diselesaikan melalui tampilan user interface-nya. Seperti itu. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya cukup gampang sebenarnya. Jadi biar kalian bisa sambil praktek, kalian bisa gunakan database yang kuis kemarin, tidak apa-apa. Karena nanti untuk penugasan hari ini, ya nanti kalian cuma menggunakan database yang kuis kemarin, tinggal menambah satu tabel, yaitu tabel nanti data pelanggan ini. Jadi biar kalian tidak perlu membuat database yang berulang-ulang.
Ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa klik bagian create, nanti di sini kalian bisa memilih pengen membuat apa namanya form itu yang seperti apa. Jadi nanti ada pilihan di sini, ada sebenarnya ada ini ya. Kalian bisa lihat, nah ini pilihannya. Kemudian ada satu lagi di sini. Jadi kita sebenarnya itu ada apa namanya, ada 4 pilihan untuk pembuatan form. Coba kita pilih yang paling gampang terlebih dahulu. Jadi kalau ingin untuk membuat form yang paling gampang, ini coba saya tutup dulu. Kita bisa pilih yang form wizard. Jadi kalau form wizard itu kalian semua nanti tinggal memilih dari sumber data yang mana. Sumber data itu maksudnya tabel atau query yang mana yang ingin kalian buat formnya. Yang paling gampang saya tinggal klik ini, ya. Nah, di sini kalian bisa memilih. Nanti kalau kalian dari database apa namanya, dari database kuis kemarin, berarti nanti di sebelah sini yang saya select ini itu ada 5 yang bisa kalian pilih. Yang pertama 3 dari tabel, karena tabelnya di kuis kemarin ada 3, dan 2 dari query. Ya, tapi nanti kalian bisa coba untuk yang apa namanya pakai tabel aja lebih mudah. Nah, kalau yang tabel, kalian tinggal klik di bagian tabelnya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua field ini yang ada pada tabel ini akan kita gunakan di inputan form? Kalau misalnya iya, maka kita tinggal pilih yang garis panahnya ini ada 2 ini. Tapi kalau hanya per bagian, kalian bisa menggunakan yang ini. Oke, misalnya saya butuhkan semuanya, tinggal klik seperti ini. Maka saya tinggal klik next. Nah, kemudian di sini, kalian bisa memilih untuk jenis formnya. Kalau yang jadi modelnya, tampilannya. Kalau yang seperti ini itu namanya kolumnar. Kalau yang modelnya seperti ini itu tabular. Kalau yang modelnya seperti ini dataset. Kalau yang modelnya adalah justified. Jadi kalau kita coba saya pilih yang justified ini biar nanti kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini nanti kalian akan apa namanya ditentukan untuk memilih salah satu dari 2 pilihan. Jadi bisa kalian lihat di modul, nanti klik create, klik form wizard. Nah, ini form wizard pilih tabel yang dibuat pada drop down bisa menu. Jadi nanti pada tabel atau query. Kemudian pilih ini untuk yang pengen memilih item mana saja. Kalau ini berarti untuk semuanya, tinggal klik next. Nah, jadi di sini nanti pilih beri nama form sesuai yang diinginkan dan pilih modify the form design untuk memilih form design view agar form dapat di custom lebih lanjut. Jadi kalau kalian nanti di sini bisa memilih, ya, kalian bisa pilih kolumnar. Kalau di contoh ini bisa memilih kolumnar, ya, atau kalian pilih yang modelnya justify juga boleh. Oke, biar sama dengan di modul, saya coba pilih yang kolumnar saja. Ya, sebenarnya hanya bedanya di tampilan. Kemudian saya pilih yang modify biar nanti formnya kita bisa olah lebih lanjut. Maksudnya kita bisa tata ulang. Setelah itu klik finish, ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nanti di sini, nah, kalian bisa lihat kita bisa apa namanya? Kita bisa jalankan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui, ya, di sini kan datanya ada berapa item, kalian coba lihat, ada 12 item untuk datanya, maka nanti di form ini juga akan tampil data sebanyak 12 item. Ini kalian bisa lihat di bawah ini, ya. Ini adalah data 1 sampai data ke-12. Jadi nanti kalian bisa pilih, saya ingin lihat data kedua. Nah, data ketiga, data keempat, data kelima, dan seterusnya. Nanti kalian di sini bisa tambahkan button, ya, bisa tambahkan button seperti tugas-tugas minggu lalu. Tapi ini nanti penerapannya pada form implementasi kalian, ya. Nah, coba kalian lihat. Nanti yang di sini, nah, setelah seperti ini, nah, menambahkan interaksi, terdapat 4 buah tombol umumnya yang ditambahkan pada form yang dibuat. Jadi ada tombol untuk ngecek rekaman atau sebelumnya, tombol untuk menambahkan rekaman atau data, tombol untuk menghapus, tombol untuk mengecek observasi setelahnya. Nanti kalian bisa apa namanya di sini bisa memilih button-buttonnya ini, ya. Jadi button-buttonnya bisa kalian lihat.
Pak, apakah buttonnya harus persis seperti yang ada di penjelasan? Sebenarnya tidak. Yang penting nanti button itu yang sering kalian gunakan, ya. Jadi misalnya menambahkan atau mengurangi buttonnya boleh, tidak masalah. Lah nanti untuk tugasnya untuk yang bagian form ini, buatlah form ya dari 3 tabel pada kuis. Berarti ada tabel input barang, kategori barang, dan penjualan barang. Berarti nanti kalian diminta untuk membuat 3 form. Dan dari ketiga form itu, nanti tambahkan button untuk add new record. Jadi untuk menambahkan record baru. Kemudian untuk save, untuk menyimpan. Kemudian untuk delete, dan close pada masing-masing form. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, kan sekalian sudah membuat apa namanya yang namanya formnya. Karena ini nanti karena diambil dari database quiz, berarti nanti kan ada 3 tabel. Yang diminta itu kalian untuk membuat form sebanyak 3 form dari 3 tabel itu. Nah, nanti setelah jadi, kalian bisa nanti menambahkan ya di sini untuk button-buttonnya. Kalian nanti bisa klik di sini. Kita bisa lihat di sini nanti ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Ya, ini ada format, ada arrange, ada form design. Nah, kalau untuk button itu posisinya ada di form design. Tinggal diklik ini, kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita pilih yang form ini untuk rekaman ini ya. Pilih yang add new record. Nah, kita pilih aja yang picture, tidak apa-apa. Nah, habis itu klik finish. Nah, kemudian klik lagi, tarik lagi ke sini. Ya. Setelah itu pilih yang form ini, kalian pilih yang save record. Ya, gunanya untuk menyimpan data. Kemudian saya tambah satu lagi. Nah, klik lagi di sini. Nah, saya pilih yang form ini, saya pilih untuk yang delete record. Ya. Nah, kemudian yang terakhir saya menambahkan untuk yang close form. Kalau close form itu ada di sini, nanti pilih close form. Nah, caranya tinggal seperti ini aja. Nah, seperti ini. Nanti kalian diminta untuk menambahkan 4 button ini di masing-masing form. Ada form input data, ada form kategori barang, kalau nggak salah satunya ada penjualan barang. Nah, nanti setelah itu kalian jalankan. Nah, di sini kalau kalian pengen menambahkan data yang baru, maka tinggal diklik ini. Maka dia akan masuk ke record ke-13. Tinggal dimasukkan kode pelanggannya apa. Nah, kalau untuk tahu model kode pelanggannya, berarti nanti modelnya seperti ini. Coba saya tulis ini ya. Nama pelanggannya apa? Karena saya biar tahu model datanya seperti ini. Ya, saya tutup dulu yang ini. Nah, di sini nanti kalian bisa tambahkan, misalnya nama pelanggannya, misalnya Susanti, misalnya. Golongan apa? Nah, ini golongan saya lihat dulu. Karena modelnya ABC ya, berarti A, meteran lalu. Ya, meteran lalu ini misalnya, ini meteran lalu. Ya. Misalnya saya tulis 1000, meteran ini misalnya 2000. Bayarnya kapan, tanggalnya, misalnya hari ini. Maka dia jenisnya yang pelanggan sosial, tarif per meternya 500, jumlah pemakaiannya 1000, nanti jumlah rekeningnya 500.000 karena dikalikan jumlah pemakaian, ya. Kemudian dikalikan tarif per meter. Nah, nanti dendanya jika ada, kalau tidak ada itu total tagihannya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal save. Ya, tinggal kita save di sini. Nah, harusnya nanti data yang di sebelah sini kita cek dulu. Ya, mungkin datanya tadi terbuka, kita tutup dulu, kita buka lagi. Nah, maka di sini data yang kita masukkan record ke-13 sudah masuk. Nah, jadi begitu adik-adik semua. Jadi biar tahu, nah, kalau kita menggunakan yang jenis seperti ini untuk pengguna program itu lebih mudah daripada yang harus memasukkan yang dari seperti ini. Karena apa? Karena data ini sebenarnya yang dimudahkan oleh user itu adalah tampilannya mudah untuk digunakan. Seperti itu. Itu untuk latihan yang pertama. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, nanti mungkin sambil tanya boleh ya. Kemudian sebenarnya ada cara lagi untuk membuat form.
Tapi itu cara yang saya jelaskan tadi, itu cara yang paling gampang dan yang paling cepat. Nah, sebenarnya ada lagi, kita bisa pilih di sini, nanti bisa form design. Kalau form design, berarti kita harus mendesain sendiri. Ya, kita harus mendesain sendiri. Itu, tapi kelebihannya adalah itu bisa sesuka kita. Ya, jadi kita tinggal klik di sini. Ya, formnya masih kosong seperti ini. Nah, baru kita nanti bisa menata. Nah, kita baru klik di sini, pilih yang add existing field, kita klik yang bagian show. Nah, nanti di sini nanti akan tampil untuk tabel yang akan kalian pilih. Ya, tadi yang perlu diperhatikan kita pilih add existing field. Jadi kalau kita klik di sini, nanti tabel kita yang pernah kita buat di sini apa saja, maka di sini akan tampil. Ya, contoh karena saya hanya punya satu tabel data pelanggan, maka akan tampil seperti ini. Nah, cara membuatnya tinggal diklik di sini, kita tarik aja ke sini. Nah, maka nanti akan jadi seperti ini. Ya, tinggal tarik, jadi drag and drop modelnya. Dari klik data pelanggan, kita klik kiri, kita tahan, kita tarik ke sini. Ya, dari golongan, kita tarik ke sini. Nah, kalau untuk lihat hasilnya, coba saya simpan dulu. Ya, ini form apa tadi? Form design. Ini aja, form design. Oke. Nah, kalau untuk melihat tampilan sederhananya nanti seperti ini. Nah, ya, sebenarnya hampir sama, tapi ini di sini kita bisa menata sendiri. Modelnya mau kita tata-tata sendiri juga bisa. Ya. Nah, kalau untuk melanjutkan, nah kita tinggal tata di sini. Tadi kan masih belum lurus mungkin ya. Nah, kita tata dulu. Jadi kita tata lagi. Bisa dipanjangkan. Nah, tapi yang jelas di sini natanya butuh waktu. Kenapa? Karena kita harus nata satu persatu. Ya. Nah, seperti ini. Nanti sampai selesai, tinggal ditarik terus, ya. Tinggal di model seperti apa. Sebentar adik-adik sekalian ya, karena ada telepon, saya coba angkat sebentar. Lanjutkan. Nah, jadi kalau ini perlu waktu untuk menata, kalau kalian pakai form design. Tapi sebenarnya hasilnya hampir sama. Itu. Kemudian ada lagi, kalau kalian ingin menggunakan apa namanya ini, jadi bisa juga kalian menggunakan form ini ya. Jadi kalau yang ini, kalau ini tadi form design, kalau ini form blank ya. Form blank ini kalau kalian klik, maka isinya kosong. Nanti kalian juga sama diminta untuk tarik-tarik seperti ini ya. Jadi di sini lebih tertata, tapi adik-adik silahkan nanti enjoy yang pakai mana. Nah, ini kalian tinggal tarik-tarik ini ya, hampir sama sebenarnya. Nah, kalau ini tadi form blank ya, saya coba simpan dulu. Form blank. Jadi kalian bisa lihat ini kalau kita jalankan, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Ya. Sebenarnya ini bisa ada dilihat ya. Caranya juga hampir sama. Jadi nanti kalian tinggal olah-olah sendiri, ya. Pengennya seperti apa? Di sini ada pilihannya, ada combo, ada list, ini ada navigation control, ini ada web browser, ini ada subform. Nah, ini ada, kalau subform ini coba kita pilih ya. Nanti di sini kalian bisa apa namanya? Bisa memilih apa saja yang kalian pengen tampilkan di formnya ya. Jadi nanti bisa kalian atur-atur ya. Ini ada list box, ini ada navigasi, nah, ini ada subform. Coba saya ganti untuk yang pakai form pelanggan ini. Ya, coba saya masukkan di bagian footer, kira-kira bisa enggak ya? Coba saya lihat subform. Nah, ini bisa, coba saya ambilkan dari data pelanggan. Nanti modelnya, jadi di dalam, kalau subform itu berarti di dalam form ada form ya. Coba kalian lihat. Jadi dia ada di dalam form, nanti kita bisa atur lagi, ada form lagi, misalnya itu bisa juga seperti ini.
Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya ya, tergantung kebutuhan. Kita pengen apa namanya, apa yang akan kita tampilkan di sini. Bisa juga nanti, nah itu dulu. Nanti dari sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau belum ada coba saya lanjutkan. Nanti setelah itu bisa kalian praktekkan dan kalian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, coba saya. Nah, yang kedua, untuk latihan yang kedua, jadi sini kalian diminta untuk menambahkan formula dengan text box pada form atau report. Tapi ini nanti latihannya untuk form dulu. Jadi reportnya untuk minggu setelah UTS atau kita nanti di minggu 9. Nanti kalian diminta untuk, jadi ini untuk ini ya. Untuk tabel ini kalian nanti bisa untuk database ini kalian nanti bisa menggunakan database dari database-nya kuis. Kalau dari kuis itu kan sudah ada 3 tabel, nanti kalian tinggal menambahkan 1 tabel lagi namanya data pelanggan. Ya, biar kalian tidak perlu membuat database baru. Tinggal tambahkan data tabel pelanggan jadi seperti ini, tapi tambahkan di database-nya kuis kemarin. Jadi nanti di sini punya kalian ada 4 tabel. Paham maksud saya ya? Ada 4 tabel jadinya. Kemudian kalian diminta untuk membuat isian tabelnya seperti ini. Nah, kemudian isikan datanya seperti ini. Nanti untuk tanggal bayarnya itu tidak usah menggunakan tahun 2012, tapi kalian menggunakan tahun sekarang pun boleh. Karena di sini yang kita hitung nanti bukan tanggalnya, tapi yang kita hitung adalah nanti berapa golongan dan pemakaian dari pelanggan listrik tersebut. Ya. Nah, kemudian buatlah query dengan nama query pelanggan yang bersumber dari file data pelanggan. Jadi nanti kalian diminta untuk bikin query kayak gini, ya, yang sumbernya dari data ini. Nah, baru setelah itu, ya, buat file form ini form yang bersumber pada query pelanggan. Jadi kalian bisa lihat buat file form yang bersumber dari dari query pelanggan. Berarti nanti yang diminta adalah kalian bikin form baru. Jadi form wizard misalnya seperti ini, tapi yang diambil sumbernya ini adalah yang dari query, bukan yang dari tabel. Ya, diingat-ingat dibaca di soalnya, yang dibaca adalah yang query yang diambil. Ya. Terus query isinya apa? Nah, query isinya kita lihat dulu di sini. Nah, isi dari query ini ya, nanti kalian bisa lihat. Nah, sebentar saya tunjukkan di modulnya ya. Kemudian kalian ambil dari query pelanggan. Aktifkan jendela add existing field, tambahkan field tersebut dengan menekan tombol plus pada file data pelanggan ya. Jadi nanti kalian jadi seperti ini bisa kalian lihat ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini untuk formnya. Jadi saya coba buat form data pelanggan. Nah, formnya seperti ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalian nanti tinggal klik. Jadi buat form dulu, ya. Setelah ini diambil dari query, ya, seperti ini. Formnya diambil dari query, ya. Yang perlu kalian perhatikan, ya, di query ini, nah, kalian bisa lihat di query ini yang mulai nomor pelanggan sampai bayar itu kita ambil dari data pelanggan. Nah, jadi kalian bisa lihat, jadi semua feed ini kita tarik ke query. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian sampai 6 kalau nggak salah ya. Jadi kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bayar ya. Berarti ada 6. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, nah kita nanti di sini tinggal menambahkan jenis pelanggan seperti ini. Jadi di sini ada keterangannya. Ya, jadi formnya awalnya kan ada 6 field ini. Kemudian tambahkan formula rumus dengan text box pada form atau report, nanti pada form ini. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan, tambahkan jenis pelanggan dan tarif per meter dengan ketentuan ini. Jadi untuk jenis pelanggan,
Ya, jenis pelanggannya nanti dia ada sosial, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada industri. Ya, untuk tarif per meternya ini. Jadi kalian tinggal menambahkan aja. Yang paling gampang tambahkan dulu di query, tambahkan seperti ini kodenya. Gampangannya dasarnya seperti ini. Di sini bisa dilihat ya. Jenis pelanggan if golongan A maka sosial. Jadi kayak gini. If golongan A maka jenisnya sosial. If golongan B jenisnya rumah tangga. If golongan C jenisnya perusahaan. If golongan D jenisnya industri. Nah, seperti ini. Ya, industri. Kemudian untuk soal yang berikutnya, tarif per meter. Jadi di sini nanti kita tambahkan tarif per meter. Tarif per meter. Nah, untuk tarif per meter, itu untuk A 500, untuk B 750, untuk C 1500. Selain itu, nah ini berarti selain itu berarti dia golongan D. Ya. Kemudian, kemudian kita baca lagi ke soalnya. Nah, tambahkan fit jumlah pemakaian. Dengan ketentuan meteran kini dikurangi meteran lalu. Jadi kalian diminta untuk menambahkan jumlah pemakaian. Di sini ada jumlah pemakaian. Ya. Ada jumlah pemakaian, di mana jumlah pemakaian itu berarti meteran kini itu dikurangi meteran lalu. Ini kan sudah ada di sudah ada di tabelnya, sudah ada di formnya. Jadi tinggal dipilih meteran kini dikurangi meteran lalu itu untuk jumlah pemakaian. Kemudian ini tambahkan fit jumlah rekening dengan ketentuan jumlah pemakaian dikalikan tarif per meter. Ya, jadi kalian diminta untuk menambahkan jumlah pemakaian, ya, atau jumlah pemakaian ini jumlah pemakaian. Nah, ini bisa dilihat. Jumlah pemakaian sudah. Setelah itu jumlah rekening. Jumlah rekening itu maksudnya jumlah yang harus dibayar ya. Nah, di sini bisa Mohon maaf sempat terputus karena koneksi internet saya putus adik-adik sekalian ya. Sebentar saya ulangi. Nah, nanti untuk tarif rekening itu tinggal dimasukkan di sini. Jadi dia jumlah pemakaian dikalikan tarif per meter. Itu sudah ada di tabelnya juga. Kemudian, nah, tambahkan fit denda. Jika bayar di atas 20 hari, ya, maksudnya jika bayar di atas 20 hari, maka dendanya 20% dikalikan jumlah rekening. Nah, berarti kita masukkan di sini. Ya. Nah, saya ambilkan dulu, ini denda. Jadi denda ini saya taruh di sini. Jadi denda itu bayar, ya. Nanti tahunnya ini tolong disesuaikan karena ini nanti diganti tahun 2021 misalnya ya. Ya. Jadi kalau jadi kan di sini sudah ada tanggal bayarnya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini kan tanggal bayarnya, ya kan? Jika nanti pembayaran, jadi kalian bisa lihat denda itu berlaku jika pembayarannya nanti lebih dari tanggal 20. Misalnya sekarang atau saya buat beginilah. Misalnya saya buat tanggal 10, ini sekarang bulan 10. Nah, misalnya begini. Kalau nanti dia lebih dari tanggal 10 ini, tanggal 10 bulan 10 tahun 2001, maka dia kena denda 20% dari jumlah rekening yang harus dibayar. Ya. Kemudian nah, jika bayar di bawah atau sama dengan tanggal 20, maka dendanya 0. Nah, kemudian tambahkan fit total tagihan dengan ketentuan jumlah rekening ditambah denda. Ya, jadi tinggal jumlah rekening ditambah dendanya. Nah, ini yang terakhir.
Jadi nanti ini total tagihan ini, total tagihannya berapa, ya, ditambahkan denda. Itu sudah nanti selesai, ya. Maka setelah itu, nah ini bisa dilihat di modulnya. Nah, kemudian penyelesaian atau langkah-langkah untuk menambahkan formula dengan text box pada form auto report, karena kita fokusnya di form. Misal kalau misal kasus jenis pelanggan dengan langkah sebagai berikut. Klik tombol text box pada desain, jadi hingga muncul tanda plus diikuti kotak letakkan di sebelah kanan fit kode pelanggan hingga muncul tampilan berikut. Jadi nanti begini maksudnya, cara menambahkannya di apa namanya? Kalau yang tadi itu kan saya tambahkan di query sebenarnya. Tapi kalau ini nanti bisa disisipkan langsung di dalam form. Caranya tinggal kita tambahkan seperti ini. Sebentar, data pelanggan. Sorry. Saya pilih yang ini aja. Yang nah, ini kita di sini bisa menambahkan, ya. Nanti ingat-ingat menambahkannya nanti di bawahnya sini ya, jangan di form footer. Kalau footer bawahnya. Nah, kita bisa lihat dari sini jenis ganti tag menjadi jenis pelanggan. Jadi kita nanti bisa pilih yang ini. Klik tools AB untuk atau ini text box. Pada tab desain kita pilih text box ya. Kita cari di sini. Nah, yang ini kita klik. Kita cari di sini. Nah, kita nanti tinggal ganti namanya. Nah, kita tata di sini. Kita tuliskan di sini jenis pelanggan. Ya. Nanti di bagian label, sebentar labelnya, langsung kita ganti ada di sini. Jenis pelanggan. Kita taruh di sini. Kemudian kita ikuti jenis pelanggan ya. Perbesar terlebih dahulu untuk unbound-nya, jadi biar kita bisa diatur di sini. Unbound itu maksudnya tempat yang ininya ya. Kita bisa panjangkan misalnya. Sebentar ini biar dia tidak. Kita bisa atur sendiri di sini. Nah, kemudian lalu isikan rumus sebagai berikut. Jadi rumus ini kita masukkan. Tapi yang perlu kalian pahami, jadi jangan lupa kalau ngopi ini dilihat dulu kita pakai regional setting apa. Nah, kalau regional setting apa namanya Indonesia, maka nanti kalian bisa pakai yang seperti punya saya ini. Jadi ini aja nanti yang dipakai. Ya, kita copy. Nanti kalau kalian pengen ini ya nggak apa-apa, boleh nanti saya kirim. Tinggal kita taruh di sini. Kita cek dulu. Tapi setelah itu, nah ini sudah. Jika Anda telah berhasil mengetikkan rumusnya, kemudian tampilkan formnya dan klik view. Nah, kita coba klik dulu ya. Tadi di data pelanggan. Nah, sorry ini ada yang kurang sama dengannya ya. Sebentar. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sama dengan if kayak gini ya. Jadi nanti di sini kita tulis klik. Paling depan kita kasih sama dengan. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya sama. Nah, tapi kan kita harus sesuaikan dulu. Di sini kan, nah ini pakai titik koma kayak gini. Yang ini juga pakai titik koma. Titik koma. Ini juga titik koma. Titik koma. Nah, ini juga titik koma. Sorry. Begini. Baru inilah yang kita copy ke. Sebenarnya caranya seperti itu aja. Terus
Jadi kalau rumus selalu diawali dengan sama dengan terlebih dahulu ya. Kita jalankan. Maka di sini akan langsung keluar. Oh, kalau golongan B, nah, kalian bisa lihat di sini. Jika golongan B, maka dia rumah tangga. Coba kalian datanya bisa pindah. Nah, cara datanya bisa dipindah di sini. Nah, ini tadi kan untuk yang record ke-1. Record kedua industri. Kenapa? Karena ini JK01 ini ya, ini dia masuknya datanya industri. Coba kita cek, ini data kedua di sini. Data kedua berarti ini. Nah, dia kelasnya golongannya D. D itu berarti di sini industri. Nah, seperti itu. Nanti kalau untuk memasukkan, nah itu tadi sudah ya. Kemudian, nah, format tampilan, angka pada tarif per meter, jumlah rekening, denda total tagihan, dan lain-lain. Pilih nanti formatnya currency dengan 2 desimal di belakang koma. Sebenarnya ini nanti apa namanya, tinggal dipilih aja sebenarnya ya. Coba kita tambahkan untuk tarif per meter. Ya, nanti tarif per meter itu rumusnya bisa dicari di sini. Tadi jumlah pemakaian sudah, jumlah rekening, jumlah pemakaian, tarif per meter. Tambahkan jumlah rekening. Ya, jadi sini kita tinggal tambahkan. Kita klik di sini, ya. Pilih existing dulu. Jika misal tidak ada, berarti kita kalau tidak ada di tabel, berarti kalian nanti pilihnya ini. Kita tambahkan di sini. Ini tadi apa ini? Tarif per meter. Oke. Tarif per meter. Kita tambahkan di sini. Tarif ini. Tinggal kita masukkan rumusnya. Tarif per meter. Seperti ini. Kita copy. Saya kasih sama dengan. Coba kita lihat dulu data hasilnya. Nah, di sini tarif per meternya sudah tampil. Nah, tarif per meter tadi rumusnya bagaimana? Tadi tarif per meter kita bisa lihat di sini. Nah, tarif per meter tambahkan jumlah rekening dengan ketentuan jumlah pemakaian dikalikan tarif per meter. Kalau tarif per meter berarti dia sudah ada di dalam tabel. Ya, sudah ada di dalam tabel. Di sini kalian bisa lihat tarif per meternya sudah ada. Sebentar, tarif per meter. Tadi munculnya berapa ini? 2.500 untuk PT utama. Nah, ini. Jadi bisa dilihat kenapa kok keluarnya 2.500 tarifnya. Masih ingat nggak caranya kalian? Mohon maaf. Internet saya putus lagi, mohon maaf. Sebentar.